Dagger attack. Assume attack formation. Daggers, assume it. Gak pakai banyak bacot, langsung aja kita masuk film actionnya untuk Baku Hantam. Film diawali dengan memperlihatkan Captain Maverick Mitchell yang sedang memperbaiki sebuah pesawat di hanggarnya. Di dalam hanggar itu juga terdapat banyak sekali foto-foto kenangan ia bersama partnernya Gus saat masih di Top Gun dulu. Maverick lalu pergi ke tempat kerjanya di sebuah lapangan terbang yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Setibanya di sana, Maverick kemudian mendapat kabar bahwa program uji coba pesawat mereka akan diberhentikan karena mereka tidak mampu mencapai target yang telah diberikan oleh Laksamana. Mendengar hal itu, Maverick langsung tertantang dan akan membuktikan bahwa pesawat itu mampu mencapai kecepatan yang telah ditentukan. At 10.2 Mach 10. That should keep the program alive. Ready, lift engine, start. 0-10. Okay, fuel temps are looking good. Control concurs. Batteries holding. You know what happens to you if you go through with this. Starting with engine. Engine, go. Thermals, go. Fuel, go. Tak selang berapa lama, Laksamana akhirnya tiba di tempat tersebut. Mengetahui hal itu, Hondo kemudian memperingatkan Maverick untuk tidak aneh-aneh dalam melakukan uji coba kali ini. Tetapi Maverick tetap yakin kalau ia akan berhasil mencapai target tersebut. Saat mencapai Mach 8, suhu dari keadaan mesin pesawat masih terlihat baik-baik saja. Namun masalah mulai muncul saat kecepatan pesawat memasuki Mach 9 yang dimana kaca dan juga bodi pesawat itu mulai menunjukkan kenaikan suhu yang signifikan. Namun hal itu sama sekali dan menghalangi Maverick untuk mencapai Mach 10. Tidak ingin membuang kesempatan, Maverick dengan berani mencoba melewati batas kecepatan dari pesawat itu sendiri. Alhasil, akhirnya mesin pesawat itu langsung mati dan menyebabkan ia harus crash di udara. Mav, Admiral Kane is asking. Maverick yang berhasil selamat kemudian diminta untuk menghadap Laksamana. Ternyata Maverick akan dibawa menuju ke Top Gun kembali atas permintaan dari seorang Laksamana. Singkat cerita, akhirnya Maverick tiba di Top Gun, tempat di mana pilot-pilot terbaik Amerika berkumpul untuk berlatih mengenai pertempuran udara. Di sana Maverick bertemu dengan dua orang Laksamana yang bernama Cyclone dan juga Warlock. Mereka berdua menjelaskan kepada Maverick tentang misi yang harus ia jalankan, di mana terdapat sebuah pabrik pengayaan uranium ilegal yang dibangun dengan melanggar perjanjian Atlantika Utara. Dan Pentagon menugaskan Top Gun untuk meledakkan tempat tersebut sebelum beroperasi secara penuh. Tapi tentu saja misi ini tidaklah mudah karena lembah tersebut telah dikelilingi oleh rudal super canggih juga pesawat khusus generasi kelima yang siap menjaga daerah tersebut. Wasn't a compliment. Setelah Maverick menjelaskan secara singkat rencananya, dua orang Laksamana itu memperkenalkan 12 lulusan terbaik Top Gun, dan ternyata salah seorang dari mereka bernama Rooster yang ternyata masuk dalam list tersebut. Rooster sendiri adalah anak dari mendiang sahabatnya sekaligus partner dari Maverick, yaitu Gus. Karena hal itu, Maverick akhirnya menjadi ragu untuk mengambil tugasnya kali ini. Cyclone lalu berkata kalau Maverick bisa saja menolak tugas ini jika ia mau, karena sebenarnya Maverick dipilih atas dasar keinginan dari Laksamana Iceman, sahabat Maverick. Setelah itu Maverick lalu pergi menuju bar, tempat di mana biasanya para pilot-pilot berkumpul. Di sana ia secara tidak sengaja bertemu dengan mantan kasihnya, yaitu Penny. Beberapa saat kemudian para pilot terbaik Top Gun mulai berkumpul di tempat tersebut. Mereka adalah Hangman, Coyote, Wynix, Bob, Fanboy, dan juga Payback, Rooster, serta beberapa pilot lainnya. Dari jauh Maverick terlihat bernostalgia melihat para pilot-pilot itu, terutama saat ia melihat Rooster. Maverick kembali teringat dengan sosok mendiang sahabatnya, yaitu Gus.
Keesokan harinya Warlock kemudian memperkenalkan Kapten Maverick sebagai pelatih mereka dalam misi berbahaya ini dengan segudang pengalaman dan juga keahlian dalam bertempur. Maverick kali ini akan menguji skill mereka lebih jauh lagi. He's your enemy. And we're off. Today we'll start with what you only think you know. Sebelum latihan berlangsung, Maverick dan juga Rooster sempat saling bersih terus satu sama lain yang membuat Hangman dan juga Wynix sampai bertanya-tanya. Dan pada latihan kali ini mereka harus bekerja sama sebagai tim untuk melumpuhkan Kapten Maverick dalam pertarungan jarak dekat. As briefed, today's exercise is dogfighting. Gun's an ego check. We'll see to that. So what's say we put some skin in the game? Hangman yang saat itu satu tim dengan Rooster sempat menanyakan perseteruannya dengan Maverick. Namun Rooster tidak menjawab, seolah-olah ada yang telah ditutupi. Suasana kembali memanas setelah Maverick gamer skill di atas pesawat Rooster yang akhirnya membuat mereka duel hingga mereka secara tidak sengaja turun dari ketinggian di bawah 1.500 kaki. How's about we tell everybody Bob stands for something? Would it matter if I did? So what's the story with you and Maverick? You see me now? Come on. All right, you put us here. What's past is past for both of us. You'd like Altitude. Altitude. Wynix lalu bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Rooster menjelaskan kalau Maverick telah menarik semua berkasnya di Akademi Angkatan Laut yang membuat karir sebagai pilot menjadi terhambat. Di sisi lain, Maverick dimarahi Cyclone karena telah membahayakan pilotnya dengan terbang di bawah minimum batas yang telah ditentukan. Maverick mengatakan bahwa dengan terbang rendah akan mempermudah mereka dalam menjalankan misi kali ini. Ia pun meminta Cyclone agar menyetujui batas minimum terbang yang ia inginkan. Sementara itu Hangman dan Coyote tanpa sengaja melihat foto angkatan Maverick saat masih berada di Top Gun dulu, dan akhirnya mereka mengetahui kebenarannya kalau ayah Rooster pernah menjadi partner terbang dari Maverick. Di selang waktunya Maverick kembali ke bar dan bertemu dengan anak Penny yang bernama Amelia. Semenjak Maverick kembali ke Top Gun, terlihat Maverick sepertinya kembali jatuh cinta dengan mantan kekasihnya itu. Oh, don't worry about it. I insist. Captain. Finish up. We have to get the boat to the yard. Sesi latihan berikutnya, mereka harus berlatih terbang rendah melewati sebuah lembah. Tentu, itu akan menjadi sebuah tantangan terberat bagi mereka karena mereka harus mencapai target dalam waktu kurang dari 2,5 menit. Mereka semua kemudian berlatih menggunakan simulasi yang telah diberikan. Wait at an airbase nearby. I'm your greatest adversary. The gravity in your body multiplies, compressing your lungs. You'll fly a route in your nav system that simulates the canyon. payback, increase your speed. You're good. Dalam simulasi tersebut hanya Rooster beserta tim yang berhasil mencapai target itu. Tapi mereka dinyatakan gugur dalam simulasi karena memberikan cukup waktu untuk pesawat musuh menyerang mereka. Tapi Rooster yakin kalau ia tidak akan mati karena jika musuh menyerang, Rooster akan melakukan perlawanan. Perselisihan kemudian terjadi ketika Hangman sempat menyinggung soal kematian ayah Rooster saat melakukan sesi latihan bersama dengan Maverick di masa lalu. Made it to the target. And superior enemy aircraft intercepted you. Man flies like Maverick here, or a man does not come back. Going into combat, son, on a level no living pilot's ever seen. That's enough. You son of a... Malamnya, Iceman meminta Maverick untuk datang menemuinya. Iceman sendiri kini menderita sebuah penyakit yang membuatnya sulit berbicara. Karena hal itu, ia hanya bisa berkomunikasi melalui tulisan. Maverick lalu bercerita kalau ia sama sekali tidak punya bakat dalam mengajarkan orang-orang. Melainkan, ia hanya berbakat menjadi seorang pilot jet tempur. Ia juga bercerita soal Rooster di mana jika ia mengirim Rooster dalam misi kali ini, kemungkinan Rooster akan tewas. Tapi, di satu sisi juga jika ia tidak mengirimkan Rooster, maka Rooster akan semakin marah kepada Maverick. Maverick yang semakin dilema meminta bantuan Iceman untuk dilepas dari tanggung jawabnya sebagai seorang pelatih. Send someone else to die, please. Don't ask me to send. The Navy needs Maverick. Thank you, guys. Kembali lagi ke Top Gun di mana Cyclone heran dengan Maverick dan juga para pilot yang lain yang tiba-tiba menghilang. Ternyata Maverick mengajak semua pilot untuk bermain football di pinggir pantai sebagai ajang refreshing sekaligus membentuk kekompakan mereka.
valuable minute matters. Yes, sir. So why are we out here playing games? Just don't break her heart again. Keesokan harinya Warlock mendapatkan informasi bahwa pabrik pengairan uranium tersebut akan beroperasi lebih cepat. Alhasil, misi mereka harus dimajukan dari waktu yang telah ditentukan. Maverick kemudian menjelaskan bagian paling berbahaya dari misi ini. Pertama, pesawat F-18 akan terbang dalam kombinasi sayap melewati dataran tinggi yang sangat curam. Setelah itu, tim pertama harus berhasil mengenai target agar tim kedua bisa meledakkan pabrik tersebut. Or breach the reactor by dropping a laser guide and destroy the target. That's miracle number 2. Selanjutnya, mereka semua harus pulang dengan mendaki gunung yang sangat tinggi. Manuver tersebut mengharuskan mereka bertahan melewati gravitasi akan didapat saat mencoba mencapai puncak. Karena sebab itulah, keahlian seorang pilot sangatlah dibutuhkan dalam misi kali ini. Simulasi terakhir kemudian dilakukan dengan Maverick bertugas sebagai pesawat musuh. Blue team, what are you gonna do? He's 20 miles left. 10 o'clock. 700. Blue team, Bandit is still closing. Popping now. Damn it, missed. Coyote! That was close. Setelah simulasi tersebut, Rooster dan Maverick kembali membicarakan soal kematian Gus dan alasan Maverick menarik semua berkas Rooster di Akademi Angkatan Laut. Di sini, Maverick mengatakan ternyata ia tidak ingin kehilangan orang terdekatnya lagi. Dia juga tidak ingin Rooster mengalami kejadian serupa seperti ayahnya. Kesedihan Maverick kembali setelah sahabatnya Iceman pada akhirnya meninggal karena penyakit yang dideritanya. Karena Iceman telah tiada, akhirnya Maverick dipecat dari pekerjaannya sebagai seorang pelatih. Karena memang sejak awal Cyclone sama sekali tidak suka dengan cara kerja Maverick yang sering menyalahi aturan. Maverick kembali bertemu dengan Penny. Di sini Penny memberikan semangat kepada Maverick agar dia tidak menyerah dan harus tetap berusaha demi Rooster dan juga teman-temannya. Cyclone kini mengambil alih komando dalam misi kali ini. Dia mengubah semua aturan telah dirancang oleh Maverick. Karena menurutnya rencana Maverick sama sekali tidaklah masuk akal bagi seorang pilot. Namun tiba-tiba mereka semua dikejutkan dengan aksi Maverick yang ingin membuktikan bahwa rencana itu bisa diselesaikan dalam waktu kurang dari 2 menit. 2:15, that's impossible. Bullseye, holy shit! Karena aksinya itu, akhirnya Cyclone mempercayai Maverick untuk terbang langsung memimpin para pilot tersebut menyelesaikan misi ini. Tibalah hari mana mereka melakukan penyerangan. Everything I need to have you court-martialed and dishonorably discharged. Maverick kemudian memilih tim yang akan menemaninya dalam misi kali ini. Di tim pertama, Maverick memilih Bob dan juga Wynick. Sedangkan Vyback dan Vanway dipercaya untuk mengisi tim kedua. Sementara Rooster dipilih sebagai co-pilot yang akan memegang peranan penting dalam misi kali ini. Pesawat mereka pun melepas landas dari landasan pacu kapal induk. Secret uranium by fifth-generation fighters. Once your F-18 strike team crosses the border, but you'll have to contend with any planes already in the air. You may have missed. Support assets airborne. Strike package ready. Standing by. Sebelum memasuki kawasan musuh, kapal induk mengirimkan rudal Tomahawk untuk menghancurkan landasan pacu di area pegunungan. Dengan begitu, Maverick bersama timnya bisa menyelinap sebelum pesawat musuh yang sedang patroli menemukan mereka. Comanche, dagger attack. Assume attack formation. Daggers, assume it.
Rooster yang sempat tertinggal dari rekan-rekannya akhirnya berhasil menambahkan kecepatannya setelah berhasil meyakinkan dirinya sendiri. Hingga akhirnya mereka semua telah sampai ke pegunungan yang menjulang tinggi. Maverick kemudian melakukan manuver diikuti oleh pesawat yang lain. Get me eyes on that target, Bob. Tiger 3! We've got impact! Setelah berhasil, mereka semua harus pulang melewati rudal musuh yang berhasil mendeteksi keberadaan Maverick juga teman-temannya. Smoke in the air! Smoke in the air! Rooster yang tengah kehabisan suar membuat Maverick melakukan sebuah manuver ke belakang pesawat Rooster untuk menembakkan suar miliknya. Tapi sayangnya, aksi itu membuatnya harus tertembak ke rudal lain yang menyebabkan pesawatnya akhirnya terjatuh. Rooster yang panik bersikeras membujuk pesawat yang lain untuk kembali menolong Maverick, namun Cyclone dari kapal induk memerintahkan mereka untuk segera kembali ke kapal induk. Get him back to the carrier now. Bahkan Hangman yang berada di tim penyelamat dilarang untuk melakukan operasi pencarian. Ini semua dikarenakan Cyclone tidak ingin kembali mengambil risiko dengan adanya korban tambahan. Maverick ternyata berhasil selamat dari serangan tersebut. Namun keberadaannya langsung diketahui oleh helikopter musuh. Maverick mencoba melarikan diri ke jarak helikopter sampai akhirnya Rooster muncul dan menyelamatkan Maverick. Was hit. What are you doing here? I took that missile so you can be down here with me. You should be back on the... Agar bisa keluar hidup-hidup, Maverick dan Rooster berencana mengambil sebuah pesawat tua yang berada di hanggar musuh. Beruntungnya, pesawat F-14 masih bisa dikendalikan dan masih layak untuk terbang. Setelah berhasil lepas landas, Rooster kemudian mengirimkan sinyal ke kapal induk. Mereka semua terlihat tidak percaya karena Maverick dan Rooster berhasil selamat dan membawa pulang F-14. Sialnya, di tengah perjalanan mereka harus bertemu dengan pesawat generasi kelima yang akhirnya membuat Maverick tidak punya pilihan lain selain melakukan perlawanan. Let's put your mask on. Shit. His wingman is moving into weapons envelope. Splash one, splash one. Setelah berhasil kalahkan dua pesawat tersebut, tiba-tiba mereka kedatangan satu pesawat lagi. Karena Maverick telah kehabisan amunisi, Maverick dan juga Rooster hanya bisa pasrah menunggu pesawat mereka dihancurkan. Tapi secara mengejutkan, Hangman datang membantu dan berhasil menembak pesawat musuh hingga hancur. Dengan begini, tugas mereka akhirnya selesai. Semua kru dan tim bersorak gembira atas keberhasilan mereka dalam menyelesaikan misi kali ini. Di akhir film, terlihat Rooster sedang membantu Maverick memperbaiki mesin pesawat di hanggar milik Maverick. Tanpa diduga, Amelia lalu datang berkunjung bersama dengan ibunya. Penny pun kembali diajak oleh Maverick untuk terbang menggunakan pesawat pribadinya. Dan akhirnya, alur cerita film action ini pun usai.